dream, we are dreaming. Race the moon, catch the wind, ride the night to the end, seize the day, stand up for the light. I want to spend my lifetime loving you. That is all in life I ever do. Heroes rise, heroes fall, rise again, win it all. In your heart, can't you feel the glory? Throughout joy, throughout pain, we can move worlds again. Take my hand, dance with me. Dance with me. I want to spend my lifetime loving you. If That is all in life I ever do. I will want nothing else to see me through. If I can spend my lifetime loving you. Yeah, though we know we will never come again, when there is love, life begins over and over again. Save the night, save the day, Save the love, come what may. love is worth everything we pay. I want to spend my lifetime loving you. If that is all in life I ever do. I want to spend my lifetime loving you. If that is all in life I ever do. I will want nothing else to see me through. If I can spend my lifetime loving you, loving you.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPD PPGI Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua PPGI, yang kami hormati Ketua Pengwil PDGI Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Korwil se-Jawa Tengah, dan Bapak Ibu pembicara serta rekan-rekan yang sangat-sangat saya hormati. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita rahmat beserta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar nasional dengan tema penyelesaian kasus pelanggaran etik perawat gigi 31 Januari 2016 di Ballroom Petra Norman Lorraine Hotel. Baiklah Bapak Ibu sekalian, memasuki kepada rangkaian acara pertama di pagi hari ini, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin kita mohon untuk berdiri sejenak. cita-cita bangsa dengan seragam putih berwibawa, sabara mata bedakan sesama, walau peluh mengalir di dahi, tetap tegar tubuh
beriman dan talenta, siap melayani, terampil dan handal di dalam wadah PPGI, selalu bersatu padu untuk pembangunan kesehatan bangsa. Berjuang, berkarya, bakti kepada sesama, semangat mulia menuju sehat untuk semua, utamakan pelayanan merata bagi semua, berdasarkan Pancasila, tercapailah tujuan kita. Perawat gigi Indonesia, beriman dan talenta, siap melayani, terampil dan handal di dalam wadah PPGI, selalu bersatu padu untuk pembangunan kesehatan bangsa. Berjuang, berkarya, bakti kepada sesama, semangat mulia menuju sehat untuk semua, utamakan pelayanan merata bagi semua, berdasarkan Pancasila, tercapailah tujuan kita. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Hanya kepadamu-Lah kami menyembah dan hanya kepadamu-Lah kami memohon ampunan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Yang saya hormati Ketua DPD PPGI Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang terhormat Ketua PDGI Pengurus Wilayah Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan PPGI Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua Korwil PPGI se-Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPJ PPGI se-Jawa Tengah, dan juga kepada para narasumber yang sangat kami hormati, kami banggakan. Terima kasih atas kerawahannya. Dan yang sangat kami banggakan Bapak Ibu peserta seminar penyelesaian kasus etik keperawatan gigi. Pertama-tama perkenankanlah saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa melangsungkan kegiatan acara yang sudah kita agendakan, yaitu seminar sehari penyelesaian kasus etik di bidang keperawatan gigi. Kami dari panitia kenapa mengambil tema ini? Karena mengingat masyarakat selama ini sudah semakin banyak yang kritis, masyarakat selama ini sudah semakin banyak yang pandai akan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Untuk itu kita semua sebagai tenaga kesehatan, dan salah satunya kita adalah tenaga keperawatan gigi yang nanti memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan kami dengan adanya
ikut seminar mengenai penyelesaian kasus etik perawat gigi ini nantinya bisa menjadikan bekal daripada Bapak Ibu sekalian peserta seminar, bisa bermanfaat sehingga kita dalam memberikan pelayanan tidak ragu-ragu lagi, dan harapan kita Bapak Ibu semua bisa memberikan pelayanan dengan aman, dengan tertib dan lancar, tidak ada halangan apapun terhadap pasien. Karena selama ini kita tahu bahwa permasalahan-permasalahan kesehatan banyak bermunculan di media, dan yang terakhir yang sekarang masih booming-boomingnya salah satunya adalah adanya disinyalir, adanya transplantasi penjualan ginjal yang sekarang masih lagi heboh-hebohnya. Nah, saya tidak ingin kita sama-sama sebagai perawat gigi jangan sampai nanti kita sebagai tenaga kesehatan menyalahgunakan kewenangan kita saat memberikan pelayanan pada masyarakat. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa peserta seminar kita yang sempat hadir di aula ini sebanyak 400 lebih. Itu karena keterbatasan tempat sehingga kami banyak kemarin menolak dari peserta untuk ikut berpartisipasi, karena memang kita juga kalau mengalokasikan, mengagendakan peserta banyak mungkin kurang efektif, sehingga memang kita membatasi. Paling enggak kita awalnya sebenarnya standarnya hanya sekitar 300-an, tapi ini kita bisa sampai 400, dan itu juga berkat dukungan dari teman-teman di perawat gigi di Provinsi Jawa Tengah. Dan saya juga pada kesempatan ini terima kasih dari teman-teman perawat gigi di luar Jawa Tengah, dari daerah istimewa Yogyakarta, dari Jawa Timur, dari Jakarta, dari Jawa Barat yang sudah jauh-jauh berkenan hadir di sini. Pada kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi dan terima kasih pada DPD PPGI Provinsi Jawa Tengah yang sudah berkenan memberikan fasilitas kepada panitia, sehingga proses penyelenggaraan seminar ini sesuai dengan yang rencana yang sudah kita agendakan bisa terlaksana sampai dengan pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia, karena tanpa dukungan rekan-rekan semua, kegiatan di pagi hari ini tidak akan mungkin bisa terselenggara dengan baik dan maksimal. Juga tidak lupa kepada sponsor-sponsor sebagai mitra kerja kami yang sudah mendukung terselenggaranya seminar ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena banyaknya kemitraan yang ingin melangsungkan peningkatan profesionalisme Bapak Ibu sekalian. Harapan kami sebagai panitia mudah-mudahan setelah mengikuti seminar ini bisa menambah pengetahuan, bisa memperluas wacana berpikir kita, sehingga Bapak Ibu semuanya nanti bisa bekerja di lapangan dengan lancar, dengan aman, tidak tersandung dengan permasalahan yang berhubungan hukum. Kenapa yang kita ambil permasalahan etik? Karena kaitannya nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber. Banyak permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah etik, masalah disiplin, masalah hukum, dan itu beda-beda tipis. Dan kita kalau tidak hati-hati, kita sendiri nanti tujuannya baik memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi nanti kita kalau tidak hati-hati justru bisa tersandung dan bisa berurusan dengan yang berwajib. Kiranya tidaklah bijaksana apabila saya menyampaikan secara panjang lebar. Apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya, kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila secara umum dari kepanitiaan dalam memberikan penyelenggaraan seminar pada pagi hari ini kurang berkenan, masalah kami kemarin publikasi, masalah penyelenggaraan tempat, penyambutan, kami atas nama panitia juga mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, masih ada yang biasanya kalau ketemu dengan teman ini jadi ajak reuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bisa berdoa semoga yang membalas salam saya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Boleh bicara tapi jangan ganggu sebelahnya. Nanti akan ada wejangan dari Bapak Kepala Dinas. Mohon ini sangat kita nanti-nantikan apa yang akan beliau sampaikan. Jadi tolong kalau Anda datang ke seminar ini kan untuk mencari ilmu, bukan untuk reuni. Kalau perlu, DPD PPGI Provinsi Jawa Tengah akan berinovasi untuk mengadakan reuni akbar angkatan 1 sampai berapa Bu? Sampai terakhir. Nanti ngomong sepuasnya. Setuju ya? Oke, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bapak Dr. Mulyo Prastyo. Yang saya hormati kepada Ibu Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang saya hormati Ketua PDGI Pengurus Wilayah Jawa Tengah. Yang saya hormati para narasumber, yang saya banggakan para ketua Korwil PPGI se-Jawa Tengah dan para ketua DPC PPGI se-Provinsi Jawa Tengah, yang saya teladani para sesepuh yang selalu membimbing saya sehingga saya memiliki kekuatan untuk selalu menggerakkan organisasi PPGI ini sesuai dengan koridor-koridor dan peraturan-peraturan yang ada. Dan yang saya cintai, saya banggakan teman-teman saya perawat gigi seluruh Jawa Tengah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang telah sudi hadir di tengah-tengah kita dalam acara seminar nasional penyelesaian kasus pelanggaran etik perawat gigi. Saya ucapkan terima kasih pula kepada panitia dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas upayanya sehingga acara ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih dan kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Bapak Ibu, jadi seminar pada kesempatan ini kami selenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada perawat gigi khususnya di Provinsi Jawa Tengah supaya menyadari bahwa ketika kita bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun bekerja dalam praktik mandiri selalu memegang teguh standar profesi dan bekerja sesuai dengan kompetensinya. Dan supaya Bapak Ibu sadar bahwa semua tindakan yang Bapak Ibu lakukan baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun dalam praktek mandiri membawa konsekuensi, baik itu konsekuensi dalam pelanggaran etik, pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum, karena bedanya sangat tipis. Mungkin nanti akan dijabarkan oleh pakar hukum kita, Profesor Dr. Sarsitorini Putra SHMH dan Dr. Edi Laksono Listiono, maaf, Dr. Edi Listiono SHMH. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, tolong dalam waktu dekat tolong dengarkan saya tidak akan mengulangi itu kedua kalinya. Hati-hati dalam posting di internet, di media sosial, karena ada sebagian teman-teman yang mungkin itu betul perawat gigi atau bukan perawat gigi yang ngaku-ngaku perawat gigi melakukan tindakan extra rule, tindakan di luar kompetensi, bahkan terang-terangan bisa memasang bekel ya. Itu kami mendapatkan komplain dari PDGI. Kemudian setelah kami selidiki secara non formal, karena kami memiliki mekanisme pengaduan sehingga kami tidak bisa langsung untuk menindaklanjuti, tetapi karena ini hubungan kemitraan interprofesi sehingga kami melakukan upaya. Ternyata alamat yang ditulis tidak benar, tidak ada orangnya yang namanya
seperti yang ada pada media sosial itu. Tidak kami temukan, padahal dekat di sini, alamatnya di Jatingaleh. Saya cari sampai ke dalam-dalam kampung tidak ada. Nah ini pesan saya untuk teman-teman, tolong, memang saya tadi sudah ngomong-ngomong dengan Ketua PDGI Jawa Tengah, bagi teman-teman yang betul-betul praktek mandiri supaya mengurus perizinan, ya, mengurus perizinan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, supaya dari organisasi provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat melakukan kontrol dan pengawasan dengan baik. Kalau tidak malah kami sulit. Ya, nanti bagaimana sistem kontrol yang akan kami lakukan? Untuk itu kami mohon untuk Ketua DPC memfasilitasi teman-temannya yang praktek supaya mengurus perizinan. Sudah barang tentu perizinan yang sesuai dengan standar profesi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kompetensi yang ada. Karena kami harus menjaga kemitraan khususnya dengan PDGI, harus saling menghargai, bahwa dalam rangka membentuk bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia ini tidak bisa hanya dilaksanakan saja oleh PDGI, oleh dokter gigi juga tidak bisa, hanya dilakukan oleh perawat gigi juga tidak bisa. Makanya dalam rangka kami membentuk dental team, satu tim yang solid, maka harus ada kerjasama dan saling menghormati. Untuk itu pesan saya, teman-teman berhati-hati seandainya memposting segala sesuatu, karena segala sesuatunya akan berdampak pada Anda, juga mungkin berdampak pada organisasi profesi. Saya kira tidak terlalu panjang lebar yang bisa saya sampaikan, dan kami berharap Bapak Kepala Dinas berkenan untuk memberikan arahan, bimbingan kepada kami, dan sekaligus untuk membuka acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD Persatuan Perawat Gigi Indonesia Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua organisasi profesi yang hadir, khususnya Ketua PDGI Dr. Gigi Arimbi, para narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, dan saudara-saudara peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kesehatan, keselamatan, dan insya Allah kenikmatan-kenikmatan lain yang sudah kita dapatkan setiap hari dari sejak kita dalam kandungan sampai dengan sekarang. Kenikmatan apa yang sudah kita dapat, pasti Anda tidak pernah bisa menghitungnya. Di dalam Undang-Undang Nakes disyaratkan, ada aturan-aturannya, siapa yang disebut nakes dan siapa yang asisten nakes. Di pasal 8 dari Undang-Undang Nakes disampaikan bahwa tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Jadi memang mungkin anak-anakku yang saat ini belum D3, minimal D3, tetap bisa bekerja di Fasyankes di bidang kesehatan, karena tadi tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Sebenarnya inilah yang menjadi keresahan teman-teman yang punya SMK kesehatan, sehingga cari sana sini legalitasnya seperti apa saat ini, sehingga di meja saya tahun kemarin ada 4.000 dan sekarang sudah antri lagi 1.500 untuk ditandatangani bahwa dia
masih menjadi tenaga kesehatan. Kewajibannya tenaga kesehatan yang melakukan praktek ini harus melakukan kegiatan prakteknya sesuai dengan standar profesi. Jadi ini dikeluarkan oleh organisasi profesi. Yang kedua, harus melakukan kegiatannya pekerjaan sesuai dengan standar pelayanan profesi. 2. 3, itu masih profesi yang membuat. Yang ketiga, Anda yang bekerja di Fasyankes wajib bekerja sesuai dengan panduannya, yaitu SOP, standar operasional prosedur. Yang keempat, kewajibannya harus sesuai dengan etika profesi yang hari ini dibahas. Jadi ada 4, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar operasional prosedur, dan etika profesi. Yang saya minta kepada teman-teman organisasi profesi, dalami tentang etika, jangan sampai nanti setidaknya tadi ada 3, mungkin ada pelanggaran di etikanya yang hari ini dibahas, jangan-jangan ada pelanggaran disiplin. Sekarang disiplin itu akan ditegakkan oleh KTKI, Konsil Tenaga Kesehatan di Jakarta, lewat konsilnya akan menegakkan disiplin. Apakah ada pelanggaran disiplin? Apabila ada pelanggaran disiplin oleh konsilnya, maka STR-nya bisa dicabut. Kalau SIP-nya dicabut masih mending, bisa cari tempat yang praktek. Jadi misalkan dokter ada 3 tempat praktek, dicabut SIP 1 masih 2. Kalau memang kasusnya di tempat praktek itu. Tetapi kalau sudah dicabut STR-nya, berarti Anda tidak bisa praktek lagi. Nah, ini yang terjadi memang di KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, seperti itu. Saat ini akan diterapkan juga di KTKI, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, yang mempunyai kewenangan antara lain menegakkan disiplin, menerbitkan STR, tapi juga mencabut STR untuk penegakan disiplin. Selain nanti adalah masalah hukum. Ya. Itu aja dari saya. Banyak sekali sebenarnya ingin saya sampaikan terkait dengan sekarang hasil kajian penelitian penyakit tidak menular luar biasa, bahwa gagal ginjal itu sekarang kardiovaskuler umur 40 tahun sudah pada kena gagal ginjal, cuci darah, kardiovaskuler sudah pada pasang ring. Itu sudah ada hasil penelitian ya. Ya, kapan-kapan akan saya paparkan termasuk penyebabnya. Apa saja penyebabnya? Kok masih muda pada kena gagal ginjal? Ada. Termasuk salah satunya adalah mengkonsumsi minyak jelantah. Nah, ini hati-hati. Ya, ini bocoran aja, sebagian aja, ya. Jadi itu salah satu pemicu Anda terkena gagal ginjal kronis, mencuci darah. Jadi banyak penyebabnya, itu salah satunya adalah mengkonsumsi minyak jelantah. Jadi hati-hati, ya. Masih banyak lagi, nanti kapan-kapan akan kami paparkan. Kaget juga nih. Mudah-mudahan ini bisa ya menambah wawasan anak-anakku, adik-adikku, memberikan semangat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mulyo Prasetyo yang telah memberikan sambutannya. Kepada Bapak Dr. Mulyo Setyo untuk menempatkan kembali Bapak. Saya terima Pak. Aplaus oleh Bapak Dr. Untuk coffee break 10 menit. Mohon maaf untuk para peserta seminar. Ruangan coffee break berada di depan ruang Samara dan Petra. Untuk
waktu cafe break setengah jam dan Bapak Ibu sekalian bisa sekalian untuk berbelanja di stand-stand yang sudah kita sediakan. My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Dan terima kasih saya sampaikan kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memimpin jalannya seminar ini. Baik, rekan-rekan semua, halo. Kembali, kalau saya bilang halo jawabnya hai. Kalau hai jawabnya halo. Halo. Hai. Halo, halo, halo. Baik, teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar serius tapi santai ya. Ya, kita belajar ini karena materi yang sangat menarik sekali. Jadi saya sampaikan terima kasih pada panitia yang telah melaksanakan dan khususnya kepada Ketua DPD yang sudah memberikan satu kesempatan. Ini materi yang sangat bagus sekali dan saya minta pada teman-teman karena ini kita bayarnya sangat mahal loh. Ya, panjenengan bayarnya mahal nggak? Mahal. Jadi supaya dapatnya itu maksimal, saya mohon dengan hormat yang duduk di belakang bisa bergeser ke depan. Yang duduk di belakang, ayo mohon untuk panitia bisa dibantu. Yang di belakang duduk di depan, ayo bergeser. Ayo teman-teman, yuk. Ayo. Halo. Ayo tolong bergeser, yuk yang di belakang. Yang di belakang silakan bergeser ke depan. Karena supaya kita fokus dan mendengarkan itu sangat bisa ditangkap semua materinya. Baik, tolong panitia bisa membantu mengingatkan teman-teman yang di belakang untuk bergeser ke depan. Nah, untuk teman-teman, pada hari ini kita akan mendapatkan materi dari 3 narasumber. Yang pertama berkaitan dengan peran Majelis Kehormatan Etik Perawat Gigi terhadap penyelesaian kasus pelanggaran etik perawat gigi. Jadi kita PPGI sekarang sudah punya Majelis Kehormatan Etik. Kemudian yang kedua, nanti akan disampaikan bagaimana penanganan kasus melalui mediasi. Dan yang ketiga nanti penanganan kasus medis melalui litigasi. Sehingga teman-teman harapannya tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, teman-teman bekerja di Fasiankes itu juga harus paham sesuai dengan standarnya dan tidak perlu khawatir. Dan materinya hari ini diberikan. Jadi jangan nanti melanggar, bawa ke Satpol PP, di penjara, juga nggak seperti itu ya. Sehingga satu sisi supaya pemahaman kita maksimal, mohon bisa diikuti materinya. Kemudian teman-teman, saya tidak bisa melarang kalau panjenengan semua pada hari ini juga ada yang sebagian reunian, tapi saya mohon dengan hormat karena panjenengan semua bayar dengan mahal ya, mohon juga bisa mengikuti dan mohon nanti suaranya, ngerumpinya dikurangi ya, karena materinya ini baru dan memang menarik dan panjenengan bayarnya mahal. Bayar mahal kalau nggak dapat ilmu buat apa? Itu seperti itu. Kemudian juga sepakat untuk HP ataupun gadget mohon dinonaktifkan ataupun di silent. Gitu ya. Sepakat ya? Baik. Berikutnya kami undang kepada Bapak Dr. Bejo Santoso, Sarjana Sains Terapan, Master Kesehatan. Kedua, Profesor Dr. Sarsitorini Putra, Sarjana Hukum, Master Hukum. Dan ketiga, Bapak Dr. Edi Kristiono, Sarjana Hukum.
Master Hukum. Mohon kepada Bapak dan Ibu bisa menempatkan diri, monggo. Baik, kepada rekan-rekan, kami akan sampaikan kurikulum vitae. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Bapak Dr. Bejo Santoso, Sarjana Sains Terapan, Master Kesehatan, lahir di Semarang 31 Januari. Alhamdulillah, ternyata, subhanallah, ya Allah, ya Rabbi. Mohon maaf, Bapak Bejo Santoso dan narasumber sekalian, saya itu bawa kurikulum vitae tapi baru sekarang tahu, ternyata beliau ulang tahun. Semoga dilimpahkan umur yang sehat, ya, dimudahkan segala urusannya, rezekinya juga, keluarganya selalu sakinah mawaddah warahmah. Ya, saya jadi kaget ternyata. Mohon maaf. Alamat rumah di Jalan Bergota Husada 17 Semarang. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau ini dari SPRG, D3 juga perawatan gigi, D4 perawat gigi pendidik. Kemudian Master Kesehatan di bidang promosi Kesehatan Gigi dan Mulut di FKG UGM. Kemudian S3 Ilmu Kesehatan Gigi UGM. Untuk riwayat pekerjaan saat ini sebagai dosen, dan untuk keluarga ya diantaranya rekan kita sendiri yaitu Ibu Sri Subekti dan putra 2 Manzilina Hani Baiti Janati dan Farel Hakim Amran Rusada. Jadi mereka ternyata hari ini sedang bersukaria ya. Ya, selamat ya Bapak Bejo. Kemudian untuk pemateri kedua nanti adalah Profesor Dr. Sarsitorini Putra, Sarjana Hukum, Master Hukum, lahir 6 Juli 1944. Ya, beliau cukup energik ya, masih berkumpul dengan kita. Kemudian rumah di Jalan Karanganyar 19 Semarang. Pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada, Jogja, kedua di Universitas Indonesia, dan ketiga Universitas Erlangga, Surabaya. Saat ini sebagai dosen Magister Ilmu Hukum di Untar Semarang, Unswagati Cirebon, dan Undaris Ungaran. Kemudian sebagai dosen Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Undip Semarang, dosen Magister Keperawatan Undip Semarang, dan dosen Magister Penotariatan Untak Semarang. Saat ini beliau, wah ini luar biasa sekali, sudah bercucu 7 orang. Dan motonya ini patut kita banggakan. Satu-satunya cara di dunia ini supaya sukses adalah dengan kerja smart, kerja cerdas, kerja keras. Itu seperti itu. Dan untuk pemateri ketiga yaitu Dr. Edi Lisdiono, Sarjana Hukum, Master Hukum, lahir di Grobogan 25 April 1963. Rumahnya di Jalan Sinar Gembah Timur nomor 830 Semarang. Kemudian riwayat pendidikan S1 di Fakultas Hukum Untak, S2 Ilmu Hukum di USU Medan, S3 Ilmu Hukum di Undip, dan advokat tahun 1988 sampai sekarang. Kemudian untuk pekerjaan sebagai dosen di Fakultas Hukum Untak, dekan Fakultas Hukum Untak, luar biasa sekali. Jadi kita tepuk tangan untuk para narasumber ini, orang-orang besar sudah meluangkan waktu bersama kita. Dan juga beliau sebagai wakil rektor Untak, dekan Fakultas Untak tadi. Untuk keluarga, alhamdulillah anaknya 3 dari 1 orang istri. Kalau saya ngakunya berapa? Iya, bener dong. Anaknya berapa? Istrinya berapa? Istrinya 2 anaknya. Oh, baru 1. Istrinya baru 1. Iya, alhamdulillah. Mungkin seperti itu. Nyuwun sewu, saya memang sengaja membawakannya agak santai supaya teman-teman juga jangan terlalu tegang ya. Baik, pada rekan-rekan semua, nanti kita akan menyampaikan secara panel dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk panel waktunya kami berikan 25 menit, dan kalau memungkinkan dan menarik nanti akan saya kontrol tetap supaya materi tetap sampai ke teman-teman. Mungkin seperti itu. Untuk pemateri pertama, monggo kepada Dr. Bejo Santoso, SSIT MKes. Waktu kami persilakan.
Ya, terima kasih. Mohon izin Prof. Rini, Edi, saya untuk berdiri karena saya takut nggak kelihatan. Saya kecil, Prof. Saya minta bantuan operator saja karena saya pengen ada di belakang. Ya, jadi tolong nanti dibantu saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kita berdoa dulu. Marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa. Berdoa mulai. Ya Allah, terima kasih Engkau kumpulkan kami pada hari ini dalam keadaan sehat. Ya Allah, berikanlah ridho dan hidayah-Mu kepada orang yang dengan ikhlas mendengarkan ilmu yang kami berikan. Terima kasih. Berdoa selesai. Anda ikhlas? Ikhlas mendengarkan seminar? Ikhlas? Kalau ikhlas tepuk tangan satu kali. Satu kali. Satu kali. Ikhlas? Satu kali tepuk tangan. Terima kasih, tandanya ikhlas. Next. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang peranan Majelis Kehormatan Etik terhadap kasus pelanggaran perawat gigi. Lanjut, Pak. Ya, terus pencet-pencet saja. Kurikulum vitae sudah dibacakan. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ketahui bersama tujuan organisasi profesi itu adalah salah satunya adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya. Maka dari itu sungguh sangat kurang tepat atau salah besar apabila Anda menjauhi organisasi profesi. Saat ini kita ini harus take and give, saling memberi dan saling menerima dengan organisasi profesi. Tidak bisa Anda dengan saya tanpa organisasi profesi mampu kok. Tidak usah, tidak perlu, tidak apa-apa. Tidak begitu. Bahwa ingat bahwa untuk legalitas perawat gigi nanti akan saya jelaskan, dan itu harus ada macam-macam yang harus Anda penuhi. Tidak, kalau Anda tidak merapat ke organisasi profesi, maka Anda akan ketinggalan jauh. Dan siapa yang akan melindungi Anda ketika Anda ada masalah? Pasti organisasi profesi. Lanjut, Pak. Ya, itu siapa sebetulnya perawat gigi? Perawat gigi menurut peraturan Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 58 tahun 2012, itu seseorang yang menempuh pendidikan perawat gigi, menempuh pendidikan perawat gigi. Ya, jadi kalau Anda tidak menempuh pendidikan perawat gigi, maka tidak bisa disebut dengan perawat gigi. Tidak bisa disebut dengan perawat gigi. Ingat, di dalam Permenkes 58 itu yang diatur salah satunya adalah kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan yang diatur di dalam Permenkes itu ada dua. Kalau dulu waktu Kepmenkes 378/2007 tentang standar kompetensi kita ada 3, SPRG, kemudian apa? D3 dan D4. Kalau saat ini yang diatur di dalam Permenkes 58 tahun 2012 itu yang diatur hanya 2, yaitu D3 dan Diploma 4. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa pasal 8 dan pasal 9, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan lulusan Diploma 3. Bagaimana pertanyaannya apabila Anda tidak D3? Maka tadi Bapak Kepala Dinas menjelaskan Anda akan menjadi asisten. Kalau Anda bekerja di Pasienkes, dapat tunjangan tidak? Tidak ada satu peraturan pun yang mengatakan kalau Anda SPRG tidak dapat tunjangan, tidak ada. Tetapi di dalam Permen PAN nomor 23 tahun 2014 tentang jabatan fungsional perawat gigi, di situ hanya mengatur 2. Satu, perawat gigi terampil dan perawat gigi ahli. Sedangkan tunjangan untuk asisten tidak ada. Berarti ketika Anda tidak memiliki pendidikan Diploma 3, maka Anda tidak akan mendapatkan tunjangan. Terus langkahnya bagaimana? Langkahnya harus menempuh pendidikan berkelanjutan. Tambah lagi, kita diberi sampai 2020. Anda harus menempuh pendidikan Diploma 3 supaya Anda bisa memenuhi peraturan pemerintah.
tunjangan fungsional tidak ditutup. Pertanyaannya, lah saya kurang 2 tahun mau pensiun. Kalau Anda pensiun tidak bekerja lagi tidak masalah. Tetapi kalau Anda pensiun kemudian ingin melanjutkan praktiknya mandiri, maka Anda harus sekolah. Karena di dalam Permenkes 58 2012 yang boleh melakukan praktek hanya lulusan diploma 3. Ya, selain kualifikasi pendidikan yang diatur adalah Anda kewenangan ketika Anda bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, bekerja di Fasiankes, baik itu puskesmas, rumah sakit, dan ketika Anda praktik mandiri. Apa kewenangannya? Semuanya sudah tahu kalau kita di Fasiankes sesuai dengan Permen 58 Anda memiliki 4 kewenangan. Ditambah dengan 1, yaitu Anda melakukan tindakan medis terbatas sesuai dengan kasus terbatas, melakukan tindakan kegawat daruratan. Jangan dianggap saat ini Anda buat apa sih melakukan tindakan kegawat daruratan. Ingat ya, bahwa Anda dianjurkan atau diwajibkan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan kegawat daruratan diatur oleh 3 peraturan. Yang pertama, Undang-Undang 36 tahun 2009 bahwa kalau tidak salah pasal 29, bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan fasilitas tentang kegawat daruratan. Kemudian Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 59. Semua tenaga kesehatan, tanda kutip tenaga kesehatan, Anda termasuk tenaga kesehatan tidak? Termasuk tidak? Termasuk, karena Anda termasuk dalam kategori tenaga kesehatan. Kalau Anda dalam kategori tenaga kesehatan, maka Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan kegawat daruratan. Termasuk dalam Permenkes 58, Anda juga diwajibkan untuk dapat melakukan tindakan kegawat daruratan. Jangan sampai Anda ada pasien misalkan, kalau di fasilitas pelayanan kesehatan Anda mungkin masih bisa ya, ada teman perawat, ada dokter, ada bidan dan sebagainya yang bisa membantu Anda. Coba Anda bayangkan kalau Anda di rumah praktek sendiri, ada pasien sudah disuntik pingsan, apalagi ibu-ibu bengok-bengok, pakai mana sendiri tahu bapaknya, padahal bapaknya bukan tenaga kesehatan, kan jadi kacau. Maka dari itu untuk teman-teman yang praktek mandiri, kami anjurkan untuk dan wajib untuk mengikuti pelatihan kegawat daruratan supaya Anda memiliki kemampuan tentang itu. Ya, jangan sampai seperti ini. Lanjut Pak. Ini kok jadi gelap gulita? Ya, jangan sampai seperti ini. Coba dilihat filmnya. Presented by highly trained medical professionals and should not be attempted at home. Step 1, medical insurance and safety. Silakan nanti disimpulkan ya. Step 3, be mindful of seaside. Please carry with flat. Step 4, kneel at a person's side near his chest. Ini disuruh RJP harusnya, tetapi apa yang dia lakukan coba? Chest compression. Nah. Compressions to 2 breaths. And 2 breaths. Disuruh wood to wood. Apa yang dia lakukan? Be sure to form an airtight seal around the mouth. Supaya tidak bocor udaranya, maksudnya di plester semuanya. Give 2 breaths. Continue compressions until help arrives or patient regains consciousness. 12. Ya, kemudian beberapa saat kemudian, nah ini ada malaikat kehidupan ini. Ya, tadinya dia mati itu harusnya kan, ternyata masih hidup. What the hell, Collins? What you wake me up for? Congratulations,
You revive the Ya, lanjutkan, Pak. according to death. Jadi Anda jangan seperti ini. Ini seorang tentara. Lanjutkan aja. Di next ya. Ada seorang tentara. Ada pasiennya pingsan, disuruh memberikan pertolongan dengan menggunakan alat mereka. Jangan sampai yang Anda lakukan seperti itu. Anda melakukan dengan alat Anda sendiri, dengan pengetahuan Anda sendiri yang tidak betul-betul tidak ada pelatihan yang memadai. Dan perlu diingat teman-teman bahwa saya katakan bahwa legalitas perawat gigi itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, sertifikat kompetensi. Anda harus memiliki sertifikat kompetensi. Ya, penting karena kompetensi Anda diakui tidak atau layak tidak untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kemudian setelah Anda memiliki memiliki sertifikat kompetensi, maka Anda diwajibkan untuk memiliki STR, surat tanda registrasi. Berarti Anda harus terdaftar sebagai tenaga kesehatan di Kementerian Kesehatan. Kalau sekarang yang mengeluarkan adalah MTKI. Kemudian setelah itu apabila ada praktik ya di fasilitas pelayanan kesehatan, bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, maka Anda harus memiliki surat izin kerja atau SIK. Kalau Anda praktek mandiri harus memiliki surat izin praktik perawat gigi. Tidak boleh tidak. Tadi sudah saya sampaikan kepada PDGI juga kepada Bapak Kepala Dinas Kabin SDK bahwa tolong untuk mitra PDGI dokter gigi yang di puskesmas atau yang di dinas dan sebagainya, tolong diberikan kemudahan untuk teman-teman kami mengurus SIPPG, surat izin praktik. Dan teman-teman yang praktik tolong mulai berizin, jangan sampai tidak. Ada pertanyaan, lah saya masih SPRG Pak, bisa nggak pakai nama? Ada kan yang nama perizinan pakai, ada yang di temennya yang di Perma 3, yang prakteknya di tempat situ. Ya, tindakan yang melakukan temennya, bukan Anda. Ya, jadi kalau Anda masih ingin mengembangkan karena Anda sudah memiliki nama besar, kemudian Anda pengen praktek, takut karena ini menyangkut perekonomian ya. Ada yang banyak PDGI juga begitu, memakai nama orang lain untuk praktek. Walaupun yang melakukan adalah tetap nama yang Anda pinjam. Walaupun kenyataan di lapangan Anda masih ikut bekerja. Jangan sampai tidak ada izin prakteknya, karena khawatir kalau Anda tidak ada izin prakteknya, kami dari organisasi profesi juga sulit untuk melakukan kontrol. Ya, sulit untuk melakukan kontrol. Lanjut. Ya, lanjut saja. Hak perawat gigi terus ya, bahwa Bapak Ibu di dalam pilar pengaturan tenaga kesehatan ini ada 3, seperti kami jelaskan tadi, bahwa di dalam Anda memberikan pelayanan kesehatan, Anda akan selalu bersentuhan yang namanya dengan etika, kemudian disiplin dan hukum. Ini bedanya sangat tipis. Nanti akan dijelaskan oleh pembicara berikutnya. Bagaimana apabila nanti ada pelanggaran? Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama bisa diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Ya, dengan cara mediasi dan dengan cara hukum. Ya, lanjut. Ya, masalah etika itu menyangkut masalah apakah sesuatu perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Ya, dan etika itu tidak tergantung pada orang lain ada atau tidaknya, dan tidak hanya menyangkut lahiriah saja, tetapi termasuk perasaan kita terbawa. Bahwa etika itu kita akan selalu kira-kira ini kalau tak lakukan itu benar atau tidak ya, tidak menyangkut itu ya. Jadi kira-kira kalau tidak boleh dilakukan ya jangan dilakukan. Nanti akan ada contoh bagaimana yang termasuk di dalam pelanggaran etika dan bagaimana termasuk di dalam pelanggaran disiplin. Lanjut saja Pak. Ya, etika menurut Benens adalah menyangkut masalah apakah suatu perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Ya, jadi itu kalau kemudian tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain, dan etika itu bersifat absolut. Artinya prinsip etika tidak dapat ditawar berlakunya. Ketika Anda melakukan perbuatan yang
sekiranya tidak, nanti ada kaidah-kaidah, ada 10, itu ada termasuk dalam pelanggaran etika. Kemudian etika tidak hanya memandang segi lahiriah, tetapi juga batinnya. Jadi bukan hanya fisik kita yang melakukan pelanggaran, tetapi termasuk di dalam batin kita, bahwa sesuatu yang kita lakukan itu salah. Lanjut, Pak. Ya. Kemudian di dalam organisasi apapun, ya, PPGI, saya hanya menyoroti tentang PPGI, pasti akan berhubungan dengan kode etik, ya, dan di mana di dalam kode etik itu akan mengatur tentang kewajiban kita, yaitu kewajiban pada diri sendiri, kewajiban kepada teman sejawat, dan kewajiban kepada masyarakat. Jadi kalau Anda bekerja, bukan Anda tidak boleh hanya ngurusi diri Anda sendiri, tapi ada teman sejawat yang tetap harus Anda pedulikan di situ, bahwa Anda tidak bisa bekerja sendiri. Anda memiliki lingkungan masyarakat, juga Anda harus peduli kepada masyarakat. Artinya mempertimbangkan bahwa semuanya tindakan yang Anda lakukan itu harus sesuai dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada di masyarakat. Lanjut. Ya, kewajiban terhadap masyarakat apa? Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada individu masyarakat. Kemudian merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui tentang kliennya. Dalam hal ini ketidakmampuan, di luar kewenangan perawat gigi, berkewajiban merujuk kasus yang ditemukan kepada ke tenaga kesehatan yang ahli. Kemudian memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuannya. Ya, jadi Anda pun di dalam memberikan pelayanan kesehatan tetap harus memperhatikan beberapa kode etik tadi yang berhubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan teman sejawat, dan berhubungan dengan masyarakat. Lanjut. Ya, kewajiban terhadap teman sejawat, setiap perawat gigi Indonesia harus memperhatikan teman sejawatnya sebagaimana ia memperhatikan dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini jadi ketika Anda dikatakan terjadi pelanggaran etik apabila Anda berbuat tidak baik, itu termasuk ke dalam pelanggaran etik. Berbuat tidak baik itu contohnya apa? Anda melakukan terhadap pasien semena-mena, berkata kasar misalkan, itu berhubungan dengan etika, membuat pasien tidak nyaman. Dengan baik itu dengan gerakan-gerakan, misalkan, ayo duduk, buka mulut, dengan bahasa yang kurang familiar, dengan bahasa yang kurang istilahnya ya, tidak, menurut pasien tidak baik, itu termasuk pelanggaran etika. Yang kedua, tidak merugikan. Apabila Anda dianggap melakukan pelanggaran etika apabila Anda merugikan pasien, ya, jangan sampai pasien Anda rugikan dengan ulah Anda. Ya, kemudian Anda tidak adil dengan pasien. Anda tidak adil. Tidak adil itu contohnya kalau Anda melakukan, contoh yang terkecil saja lah. Kalau Anda memberikan pelayanan, kalau yang cantik disuek-sueki, atau kalau yang ganteng dibuat senyaman mungkin. Kalau yang seperti saya dibentak-bentak, kan begitu. Ya. Kalau yang seperti saya sedang cepat petuh. Kalau yang cantik gratis. Sesok balik. Kalau yang seperti saya dilarang-larang ya, itu namanya Anda tidak adil, ya. Anda termasuk tidak menjaga kerahasiaan, ya. Anda tidak menjaga kerahasiaan, ini termasuk Anda melanggar etika. Jadi rahasianya pasien atau riwayat penyakitnya pasien diewer-ewer. Diewer-ewer tahu ya, ini orang Jawa semua ya, dicerita-cerita. Ember, khususnya mohon maaf ini biasanya jawab sendiri, saya tidak ngomong, katanya khususnya perempuan. Oh, lanang ya. Jadi tidak boleh, semua Anda harus bisa memegang rahasia pasien. Kemudian Anda harus menepati janji, jadi termasuk janji memberikan pelayanan, janji Anda memberikan pelayanan termasuk. Tapi ingat, Anda tidak boleh
memberikan janji kesembuhan. Karena kesembuhan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Anda hanya berupaya semaksimal mungkin. Tidak boleh dokter gigi, perawat gigi, bidan, semua tenaga kesehatan memberikan janji kepada pasien, ini kalau ibu saya rawat ini pasti nanti sembuh. Tidak boleh. Ya, Anda hanya berikhtiar, manusia itu hanya berikhtiar. Kalau orang Jawa bilangnya menungso menang rancang bohong Gusti kang agawe pasti. Apa itu? Manusia itu hanya mampu merencanakan, tetapi kepastian milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya mampu berusaha. Berusaha yang bagaimana? Berusaha sesuai dengan standar prosedur operasional, sesuai dengan kompetensinya. Berusaha semaksimal mungkin. Oke, dilanjut Pak. Ya, ini kok contoh pelanggaran etik, kelihatan nggak ini yang belakang? Kelihatan ya? Contoh-contoh pelanggaran etik. Satu, kurang mendengarkan pasien. Jadi kalau ada pasien, kalau ada pasien cerita, jangan ditinggal ngomong sendiri, jangan ditinggal melakukan aktivitas sendiri.